rebahan. Ya, sebuah madhab dalam tanda kutip yang cukup populer beberapa waktu belakangan ini. Dan popularitas madhab rebahan ini semakin luar biasa di kondisi COVID-19 hari-hari ini. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, mari kita ingat kembali ucapan Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin di atas, bahwa ketika Allah menutup sebuah pintu kebaikan, sejatinya Allah membuka banyak pintu di sisi-sisi yang lain. Nah, ketika Allah menutup pintu nafkah kita, pintu aktivitas, pintu mobilitas, maka sejatinya Allah membuka pintu-pintu yang lain. Karena firman Allah nggak mungkin bohong. Allah yang berfirman, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada berbagai macam kemudahan. Dan Al-Quran tidak mungkin meleset. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab ini tidak ada keraguan sama sekali, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, sekali lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu aktivitas, pintu mobilitas, pintu kegiatan, pintu rizki yang berupa uang, yang berupa kerjaan, yang berupa bisnis kita, yang berupa usaha kita, jual beli kita. Sejatinya pada hari-hari ini Allah membuka sebesar-besarnya rizki yang bernama waktu. Ya, rizki yang bernama waktu. Rizki yang sangat mewah, rizki yang sangat mahal, rizki yang sangat berharga luar biasa. Rizki yang lebih mahal daripada uang. Banyak sekali ulama, bahkan sebagian mengatakan ijma para ulama, rizki ini lebih berharga daripada uang. Rizki ini lebih mewah daripada uang. Sampai-sampai Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan di dalam kalimat yang sangat populer, dan dinukilkan para ulama dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Beliau mengatakan, ya bena Adam, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya dirimu adalah waktu itu sendiri. Dirimu adalah hari-harimu. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ, apabila sebuah hari berlalu, maka sejatinya engkau kehilangan bagian dari dirimu. Allahu Akbar. Sebuah hari berlalu, esensinya engkau kehilangan bagian dari dirimu. Sampai hari kematian kita, kamu itu waktumu sendiri. Setiap hari berlalu, kamu kehilangan dirimu. Bukankah jatah
hidup kita berkurang setiap hari berganti hari, siang berganti malam dan malam berganti pagi, dan pagi berganti siang, itu artinya apa? Jatah hidup kita berkurang, 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 berkurang. Bagian dari diri Anda hilang. Dan Anda nggak bisa dapatkan lagi. Beda dengan uang. Kita bangkrut tahun ini, tahun depan kita bisa bangkit lagi insya Allah. Dan kasus seperti itu banyaknya minta ampun. Kalau kita googling, siapa sih pengusaha yang pernah jatuh bangkrut, habis-habisan, dipecat, nggak punya uang, terus dia bangkit lagi, kita akan bertemu nama-nama besar. Siapa orang-orang kuat, orang-orang kaya yang pernah dipecat oleh perusahaannya, terus balik lagi ke perusahaannya, lalu mimpin perusahaan tersebut. Sebagian kita mungkin tahu siapa dia. Itu hanya salah satu contoh aja. Didepak dari perusahaannya sendiri yang dia bangun, terus dia buat perusahaan lagi, terus balik lagi, dan dia jadi icon di perusahaan dia sendiri tersebut. Dan itu baru satu contoh. Ada banyak contoh di dunia ini. Kalau kita lihat sejarah Islam, kita nggak kekurangan stok. Kita tahu Abdurrahman bin Auf ketika hijrah jatuh miskin, terus kaya lagi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Di antara hadis yang menunjukkan uang itu bisa dicari dan dibalikkan adalah hadis Muslim yang kemarin kita baca. Bagaimana Abu Bakar dan Umar juga mengalami hari-hari nggak punya uang, kelaparan. Terus stuck di situ? Enggak. Mereka kaya lagi. Oke, hari ini kita nggak punya apa-apa. Habis. Kita harus jual aset segala macam. Habis. Susah makan. Tapi selama kita masih punya umur, kita masih punya kehidupan, uang kita ada. Itu janji Nabi SAW. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Kita sudah bahas hadis tersebut. Jiwa itu nggak akan meninggal sampai dikasih semuanya rizkinya oleh Allah. Artinya kalau umur kita sampai 3 tahun lagi, tahun ini mau babak belur habis karena pandemi, karena PSBB segala macam. Nanti juga bangkit lagi, insya Allah. Itu uang. Tahun ini nggak punya uang, atau bulan nggak punya uang, tahun depan bisa bangkit lagi insya Allah Ta'ala. Tapi waktu tidak. Waktu nggak bisa. Hari ini berakhir, sebagian dari kita hilang. Lalu masuk hari esok. Hari esok berakhir, sebagian dari kita hilang lagi. Terus demikian, terus. Sampai hari kematian kita selesai. Makanya Hasan al-Basri juga mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku bertemu dengan orang-orang, aku bertemu dengan ulama, aku bertemu dengan orang-orang cerdas, orang-orang yang matang, orang-orang yang bijak, dan mereka begitu semangat menjaga waktu mereka, melebihi semangat kalian menjaga emas dan perak kalian, fulus kalian, uang kalian. Kalian jaga benar-benar. Orang buka rekening, dan sebagian nggak taruh di Indonesia, ditaruh di luar negeri. Itu semangat orang jaga
uangnya. Dulu ulama kita, dan sampai banyak sampai hari ini, ulama-ulama kita itu ngejaga waktunya lebih daripada ahli dunia menjaga uangnya. Karena mereka tahu lebih mahal. Waktu nggak bisa balik. Kita mau punya berapa T untuk beli masa muda kita, nggak bisa. Nggak bisa. Begitu lewat, selesai. Selesai. Uang masih bisa dibalikin. Barang masih bisa dikejar lagi, diincar lagi masih bisa. Banyak kejadian. Saya tahu ada beberapa orang yang koleksi mobil, terus bangkrut, mobilnya dijual, terus usahanya bagus lagi, lalu dia cari lagi mobil kesayangannya dan dia bisa beli lagi. Itu mobil kesayangan, dia bisa beli lagi. Ada contoh motor juga demikian. Tapi waktu mau cari di mana? Selesai. Anda kehilangan tahun ini, nggak akan balik lagi. Makanya itu dikatakan para ulama kita, Al-Hasan Al-Basri. Makanya rugi kalau kita nggak memanfaatkan hari-hari ini, saudaraku. Dan rugi besar kalau hari-hari ini kita isi dengan madhab rebahan. Hanya rebahan, hanya nonton, hanya main game online. Waktu habis 3 jam, 4 jam, 5 jam untuk hanya main PUBG. Waktu habis berjam-jam hanya kita ngikutin sebuah sosial media. Oh, rugi. Itu ulama tuh kalau ngeliat generasi rebahan atau orang-orang yang menyanyiakan waktu, itu kata mereka sebagaimana yang dikatakan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Kata beliau ketika melihat ada orang-orang yang nongkrong-nongkrong, buang-buang waktu, bicara, ngobrol segala macam, nggak jelas. Apa kata beliau? Ya laital waqt yuba'u wa ishtara fa ashtarihi minhum. Kata beliau, aduhai, kalau saja waktu itu bisa diperjualbelikan, saya akan samperin mereka, saya akan tawar waktu mereka, dan saya akan beli dari mereka. Subhanallah. Ngeliat ada orang main-main, habis ngabisin waktu, mungkin nongkrong udah 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu lama ngelihat aja. Ya Allah, kalau waktu bisa dijual belikan, didagangkan, saya akan samperin mereka, terus saya akan tawar, dan saya akan beli waktu mereka untuk saya. Karena saya butuh waktu lagi. Ini nggak cukup nih. Kalau seminggu bisa ditambah jadi 8-9 hari dan nggak ngerusak minggu berikutnya, kita cari tuh siapa sih yang jual. Kalau 1 bulan bisa kita beli 5 hari jadi 35 atau 34 tanpa merusak bulan yang berikutnya, ulama tuh pengen beli. Siapa yang jual? Itu yang dijelaskan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Miris gitu, ya Allah, waktu habis. Kita setengah mati jaga waktu. Kayaknya, aduh saya nggak ada waktu lagi nih, gimana ceritanya? PR belum, baca Quran belum selesai, baca buku belum, masih ada banyak buku yang belum kita baca, masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Ngelihat ada banyak orang ketawa, tidur, santai, rebahan, leyeh-leyeh. Ya Allah, mendingan dijual tuh waktu. Lumayan dapat duit. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Waktu tuh mahal. Waktu mahalnya minta ampun. Para ulama tuh nggak pengen buang-buang waktu. Makanya Abdullah bin Mas'ud yang belum sesalkan apa? Kecopetan.
Bukan. Yang paling Abdullah bin Mas'ud sesalkan apa? Ketika tokonya rusak? Bukan. Atau ketika tokonya harus tutup? Bukan. Ketika bangkrut? Bukan. Ketika di PHK? Bukan. Yang paling disesalkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, ini ahli Quran. Beliau ahlul Quran. Ini pakarnya Al-Quranul Karim. Bersama Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an? Ma danimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Aku nggak pernah menyesali sesuatu sebesar penyesalanku jika matahari itu terbenam, lalu umurku habis, umurku hilang, umurku berkurang, naqasa fihi ajali. Umurku berkurang, jatah hidupku berkurang, sedangkan amalku tidak bertambah. Itu yang paling disesalkan. Bukan kehilangan uang, bukan kecopetan, bukan kerampokan, bukan dirumahkan atau di PHK dan nggak dibayar. Kita dijanjikan gaji kita bulan ini dibayar 50%. Ternyata sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Ada sebagian kita Maret udah dirumahkan. Kemarin Maret udah dirumahkan dan dijanjikan akan dikasih 50%. Sampai hari ini nggak dikasih 50%. Bukan itu yang paling disesalkan ulama, bukan. Tanpa meremehkan, memang berat, memang susah. Tapi kan nggak ada ceritanya uang hilang. Nggak ada ceritanya uang dibawa kabur orang. Uang itu pasti akan dikasih kok. Kalau mereka nggak kasih di dunia, mereka akan kasih kita di akhirat dalam bentuk pahala. Tapi kayaknya dia nggak punya pahala deh Ustadz. Nggak ada orang nggak punya pahala selama dia muslim. Tapi kalau benar ada seperti itu, kita akan kasih dosa kita ke dia. Lumayan. Dan itu lebih besar. Berapa sih gaji kita? Kalau dikonversikan ke pahala, itu lebih penting. Dan kita bisa kirim dosa kita ke dia. Adapun kalau waktu hilang, nggak ada gantinya. Nggak ada gantinya. Habis, selesai. Hari ini nih hilang. Amal kita sedikit. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. La tazulu qadamu 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya, bagaimana dia habiskan. Bagaimana dia habiskan? Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bagaimana dia habiskan? Hadirin yang Allah muliakan. Makanya rebahan boleh untuk istirahat, tapi jangan bermadzhab rebahan dalam tanda kutip. Karena sangat merugikan kita. Ini mahal dan Allah kasih kita di hari-hari ini melebihi waktu luang di waktu-waktu normal atau di hari-hari normal. Dan kita harus sadar itu nasihat para ulama. Nasihat para ulama. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, yanbaghi lil insan an ya'rif syarafa zamani. Seyogyanya setiap manusia itu mengetahui betapa berharga dan mahalnya waktu yang dia punya. Wa qadra waqti, dan nilai dari waktu tersebut. Ini waktu kita kembali ke Allah, sujud kepada Allah, ruku kepada Allah, berinteraksi dengan firman-firman Allah, mempelajari ilmu Allah, lalu mengasah skill kita, cari hal yang bermanfaat bagi kita. Itu yang diminta oleh para ulama. Itu yang diminta oleh para ulama.
Tapi itulah kelemahan manusia, sebagaimana hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan, ni'matan, ada dua kenikmatan, maghmunun fihima kathirun minan nas, yang dilalaikan banyak sekali manusia. As-sihhatu wal farag, kesehatan dan waktu luang. Dan kita punya banyak waktu luang di hari-hari ini. As-sihha wal farag. Waktu luang. Khususnya teman-teman yang masih muda-muda. Seorang wanita solehah klasik, Hafsah binti Sirin, pernah mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai anak-anak muda, i'malu, beramallah, lalu berkaryalah, fa inni ra'aitul amala fi syabab, karena aku lihat bahwa produktivitas itu, beramal itu di waktu muda. Di waktu muda. Ini waktu mahal, mewahnya minta ampun. Ini kesempatan kita belajar. Dan sebelumnya mendekat kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tanamkan iman, lalu tawakal, lalu bismillah dalami bidang kita. Insya Allah Allah kasih keberkahan. Yakin sama Allah. Yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Waktu itu paling mahal. Paling mahal. Makanya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi pernah mengatakan, al-fautu asyaddu minal maut. Kehilangan waktu itu lebih parah daripada kematian itu sendiri. Kematian. Sebagian saudara-saudara kita yang positif misalnya COVID, akhirnya harus diisolasi. Itu tanpa sadar banyak waktu kebuang. Waktu kebuang, stres, galau, waktu habis. Kalau kita bicara hati-hati dengan mereka, kenapa engkau saudaraku bisa stres, bisa galau, sehingga waktu habis berhari-hari hanya tenggelam dalam kegalauan dan stres tersebut? Maka kita akan dapat jawaban, karena takut kematian. Jadi dihantui kematian, maka tanpa sadar waktu habis percuma. Waktu habis cuma bengong, takut, bingung, stres, depresi, halu. Dan itu semua permainan syaitan. Syaitan yang buat demikian. Kenapa? Karena syaitan tahu kaedahnya. Kaedahnya sebagaimana dikatakan ulama seperti Yahya bin Mu'adz, al-faut asyaddu minal maut. Waktu yang hilang, terbuang percuma, itu lebih parah daripada kematian. Jadi syaitan buat kita halu dan ketakutan terhadap kematian, sehingga waktu kita habis berhari-hari percuma. Kenapa lebih parah daripada kematian? Li'annal fauta inqita'un 'anil haqq. Karena waktu yang terbuang itu memutuskan kita, menjauhkan kita dari kebenaran, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari akhirat. Kita kena nanti di akhirat.
Kita akan ditanya tentang waktu kita. Nggak bisa jawab, kita bisa berakhir di neraka. Kita terputus dengan kebenaran. Kita terputus dengan Al-Quran. Masuk isolasi, stres, akhirnya nggak baca Quran. Bahkan sebagian nggak sholat. Nggak ibadah kepada Allah. Kadang tenggelam dalam itu. Tanpa kita meremehkan. Kita sangat berempati. Makanya kita nggak ingin mereka jatuh. Adapun kematian, inqita'un 'anil khalq. Kematian adalah membuat kita terputus dari makhluk. Dari dunia dan seisinya. Dari harta. Dan al-haq lebih tinggi daripada makhluk. Lihat bagaimana hebatnya syaitan ngerusak kita. Hari-hari ini jangan diisi dengan rebahan, saudaraku. Jangan diisi hanya dengan nonton. Jangan diisi hanya dengan main-main. Rugi besar. Dan kita akan ditanya di hari kiamat. Ini paling mahal. Ini sangat mewah. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Siapa nggak kenal Al-Imam Ibnul Qayyim? Ulama besar kita ini. Kata beliau, simak baik-baik nasihat beliau. Idza aradallahu bil abdi khairan a'anahu bil waqt. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendukung dan menolong hamba tersebut dengan waktu. Wa ja'ala waqtahu musa'idan lah. Dan Allah akan jadikan waktunya membantu dia. Wa idza arada bi syarran ja'ala waqtahu alaih. Dan sebaliknya, kalau Allah inginkan keburukan kepada kita, kepada hamba, Allah akan buat waktunya terbuang sia-sia. Itu bukan kebaikan, keburukan. Walaupun hari-hari ini usaha kita bagus, yang lain gulung tikar, yang lain berantakan, omset kita tinggi. Tapi yang jadi masalah, waktu kita diisi hanya dengan tidur, nonton, rebahan, ketawa, ketiwi, dan nggak jelas. Itu bukan kebaikan. Jangan berpikir, berkah ya Masya Allah, berkah. Itu bukan berkah, itu keburukan. Itu istidraj. Dan sebaliknya, kita nggak punya uang sekarang. Kita sulit. Tabungan kita nipis. Tapi kita jaga waktu kita. Kita isi dengan belajar, dengan ibadah. Lalu dengan mendalamkan bidang kita. Kita lihat lagi. Oh, saudaraku yang Allah muliakan. Itu kebaikan. 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 Itu kebaikan. Kata para ulama, alil himma ibnu waqtihi. Orang-orang yang punya himmah, cita-cita yang tinggi, itu anak dari waktunya. Yang mereka pegang pertama kali itu waktu. Bukan uang, waktu. Dan kalaupun uang itu untuk melancarkan waktu mereka. Oleh karena itu, ada dua kalimat yang membuat Al-Imam Asy-Syafi'i begitu terkesan. Begitu terkesan. Kalimat pertama kata beliau, al-waktu sayfun
al-waqtu sayfun fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Waktu itu ibarat pedang. Kalau tidak engkau memotongnya, engkau yang akan dipotong sama dia. Kalau engkau tidak tebas, engkau yang akan ditebas sama waktu. Maksudnya kalau engkau tidak gunakan untuk hal yang positif, untuk ilmu, untuk iman, untuk ibadah, untuk skill, untuk kebaikan kita di dunia, dia akan tebas leher Anda. Anda akan habis di dunia maupun di akhirat. Lalu kalimat yang kedua kata Imam Syafi'i, dan dirimu, jika engkau tidak sibukkan dengan kebenaran, maka dirimu akan sibukkan kamu dengan kebatilan. Jadi jiwa kita, kalau kita nggak sibukkan dengan kebenaran, dia akan sibukkan kita dengan kebatilan. Itu diantara kalimat-kalimat yang paling dikagumi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, para ulama itu sangat menjaga waktunya, sangat menjaga waktunya. Mereka nggak mau waktu mereka terbuang, apalagi cuma buat rebahan aja. Tidak mau. Mereka akan memperjuangkan waktunya tersebut. Al-Imam Amir bin Abdi Qais, Amir bin Abdi Qais, ketika lagi jalan beliau nih, rahimahullah, anna rajulan qala lah, tiba-tiba ditegur sama seseorang, wa Amir kalimni, wahai Amir, ayo kita ngobrol. Sini dulu, kok buru-buru amat? Kan kita suka gitu ya, lagi jalan di kampus, atau jalan di sekolah, atau di kantor. Terus teman-teman kita lagi kongko di coffee shop, atau di kantin. Bro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini dulu. Ngapain buru-buru? Lu duduk dulu sama kita-kita nih. Kita ngopi dulu, ngopi. Kita ngobrol dulu. Maka Amir menjawab dengan santun. Faqala lahu amsik syams. Kata Amir bin Abdi Qais dengan senang hati, tapi tolong berhentikan matahari dulu. Allahu Akbar. Tapi tolong berhentikan matahari. Saya mau, pengen banget. Kalau bahasa kan, gue pengen banget ngobrol sama lo. Aduh, siapa yang gak pengen ngobrol? Semua kita nafsunya pengen ngobrol. Artinya pengen santai, pengen seneng-seneng, pengen rebahan. Kita pengen. Tapi dengan syarat, berhentikan dulu matahari. Berhentikan dulu waktu. Tapi kalau waktunya jalan terus, mohon maaf, kita gak bisa nih ngobrol. Dalam arti, bukan gak mau sosialisasi, bukan sombong, tapi menghabiskan waktu yang sia-sia dan gak ada gunanya, mohon maaf, saya gak bisa. Tapi kalau waktu bisa berhenti, gue duduk sama lo. Itu para ulama. Dan ini bukan berarti tidak bersosialisasi. Karena bersosialisasi salah satu sunnah Nabi SAW. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahu khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahu. Seorang mukmin
yang berinteraksi dan bersabar dengan karakter dan hiruk pikuk manusia itu lebih baik daripada mukmin yang nggak berinteraksi karena nggak sabar dengan manusia. Tapi ini beda kotak. Ini buang-buang waktu. Cuma ngobrol ngidul nggak jelas. Al-Imam Ibnu Khayyat, ulama nahwu, itu kerjanya belajar, hatta fi tariqa. Sampai di jalan belajar. Di jalan sambil baca, belajar. Baca buku. Wa kana rubama saqata fi jurfin aw khabatathu dabbah. Itu saking seriusnya baca buku sambil jalan baca buku. Itu belum suka jatuh. Mungkin ada lubang. Kalau di kita misalnya lagi baca, depan tuh lubang. Ada perbaikan jalan, jatuh, gubrak gitu, subhanallah. Atau jatuh misalnya, jatuh ke selokan, nggak lihat, subhanallah. Ini ulama, ini suka jatuh. Karena saking baca terus. Atau ketabrak binatang, ketabrak onta misalnya. Ada onta lagi parkir ditabrak, atau dia nabrak. Ya nggak parah sih, artinya nggak ditabrak KRL, enggak, atau bus, ya bukan. Tapi ketabrak, subhanallah. Ini ulama. Dan ini bukan hanya beliau, Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu juga diriwayatkan kana yamshi wa fi yadihi juz'un yutali'u. Itu kalau jalan kemana-mana pasti bawa buku baca. Nggak mau waktu habis. Nggak mau waktu habis. Kita nih buang-buang waktunya luar biasa. Makanya saudaraku yang Allah muliakan, sebagian ulama kita itu agak nggak nyaman kalau waktu makan, agak gelisah. Itu yang dikatakan Al-Khalil bin Ahmad, pakarnya nahwu, ulama besar. Atau Al-Imam Fakhrul Razi, kata beliau, wallahi innani ata'assafu fil fawati an al-ishtighal bil ilmi fi waqtil akal. Aku tuh suka nggak nyaman karena kehilangan waktu untuk belajar dan baca ketika waktu makan. Sedangkan kita hari ini makan tuh bisa sejam, bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Itu para ulama tuh nggak nyaman, aduh waktu habisnya. Terus sambil baca deh, sambil baca. Waktu jangan sampai habis. Karena mereka itu khawatir waktu terbuang percuma. Tapi kalau bisa sambil baca, itu yang Ar-Razi itu demikian dengan anaknya. Rubama yaqul wa aqra alaih. Kata anaknya, itu kalau bapakku lagi makan, aku disuruh baca hadis kedua misalnya. Tolong baca tafsir juz amma. Wa yamshi wa aqra alaih. Dan kalau bapakku jalan, aku disuruh baca. Wa yadkhul wa yaktasil wa ya'muruni an arfa sauti wa aqra alaih. Dan sampai ulama itu masuk kamar mandi, itu anaknya dipanggil. Tolong baca kitab ini dari halaman sekian ke sekian. Dan kencangkan suaramu. Dan ini bukan dialami Razi juga. Ini juga dialami oleh anaknya Al-Imam Abul Barakat,
Itu pun juga demikian. Syekhul Islam Abdul Barakat itu kalau masuk kamar mandi anaknya dipanggil, "Nak, ya, ayo mau masuk kamar mandi, tolong baca dari halaman 20 ke halaman 30." Suaranya dikerasin ya. Iya, masuk. Dulu belum ada podcast, belum ada macem-macem. Jadi anaknya yang suruh teriak. Takut waktunya habis, hilang 10 menit kamar mandi. Subhanallah. Kita yang punya bathtub berendam di kamar mandi, nggak keluar-keluar. Subhanallah. Dan waktu habis. Dan kita santai. Ini yang perlu kita camkan jamaah. Ini yang perlu kita renungkan. Dan terakhir, sebuah kisah yang luar biasa yang dialami oleh murid terbaiknya Al-Imam Abu Hanifah, yang dialami oleh Al-Imam atau muridnya Al-Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi, yang mendapatkan ranking pertama, kasih testimoni muridnya langsung, yang bernama Al-Qadhi Ibrahim bin Al-Jarrah Al-Kufi. Jadi gurunya, jadi Imam Abu Hanifah punya murid namanya Al-Qadhi Abu Yusuf. Al-Imam Abu Yusuf punya murid lagi namanya Al-Qadhi Ibrahim bin Al-Jarrah. Nah, Abu Yusuf pada saat itu lagi sakit parah. Dan sangat parah. Sebagian pesimis, ini Abu Yusuf rasanya ini penyakit yang akan mengantarkan beliau kepada ajal beliau. Sakit parah. Maka pada saat muridnya Al-Qadhi Ibrahim bin Al-Jarrah datang menjenguk, kata beliau, fa'ataituhu a'uduhu fawajadtuhu mughma alaih. Ketika muridnya ulama juga, Al-Qadhi Ibrahim ini, itu menjenguk, begitu sampai, kata muridnya, guruku lagi pingsan. Subhanallah. Guruku lagi pingsan. Datang nih, gurunya lagi pingsan. Akhirnya tunggu muridnya, berbakti, nyiapin apa, segala macam. Falamma afaqa. Namanya murid kan gitu. Gurunya pingsan bukannya pulang. Beliau berbakti, siapin, ditungguin. Falamma afaqa. Dan ketika gurunya sadar kembali, tapi masih sakit, sadar dari pingsannya, qala li ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Gurunya sakit parah, pingsan. Terus siuman. Pengalaman kita, jika kita pernah pingsan atau merawat orang sakit parah yang pingsan, atau mungkin koma, terus bangun, nggak sadarkan diri, mungkin koma, lalu sadar, terus dia manggil kita, atau kita kalau pingsan atau kita sadar dari kondisi tidak sadarkan diri, kita panggil orang, apa yang kita sampaikan? Apa yang kita sampaikan, saudaraku? Atau kalau kita yang lagi jenguk atau kita keluarganya, kita dipanggil sama yang sadar dari koma, apa yang dia minta ke kita? Simak apa yang dikatakan Al-Imam Abu Yusuf. Ma taqul fi mas'alatin. Saya mau tanya kepada engkau, apa pandanganmu tentang sebuah masalah fikih berikut ini? Ya Allah, itu guru muridnya kaget. Nanya masalah. Qultu fi mithli hadhil hala. Wahai guruku, engkau ingin membahas masalah fikih di kondisi seperti ini? Bingung guru, muridnya bingung. Padahal muridnya ulama juga. Ya Allah, guru saya nih, kondisi begini, mau ngebahas ilmu. Subhanallah.
Dia lagi sakit, sakit parah, siuman, dari koma siuman. Saya mau tanya sama engkau, apa pandanganmu tentang masalah ini? Tunggu guruku. Engkau mau bahas masalah ilmiah sama aku di kondisi seperti ini? Lalu kata gurunya bingung loh. Wala ba'sa bidzalik. Emangnya kenapa? Kan nggak masalah. Nadrus, kita belajar. Kita manfaatin waktu. Ada antum, ada engkau, ada saya. Kita belajar deh. Daripada kita nggak jelas. Kita belajar. La'allahu yanju bihi najin. Subhanallah. Semoga dengan pembahasan kita ada manusia yang selamat. Artinya, semoga pembahasan kita ada manfaatnya. Nanti bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi manusia. Subhanallah, lihat ulama ya. Ini lagi susah mikirin orang. Gak masalah, ilmu ini bisa bermanfaat. Insya Allah ada yang gunakan. Dan benar ya, hari ini kita dapatkan kisah beliau tersebut. Dan yang terpenting kita belajar dari beliau, bagaimana menjaga waktu. Benar, manfaat banget. Luar biasa. Intas duki layas duka. Jika jujur sama Allah, akan wujudkan cita-cita kita. Ulama tuh satu kalimat, gak masalah kita bahas. Insya Allah semoga ada yang selamat atau ada yang ambil manfaat dari pembahasan kita ini. Sadaqah. Diwujudkan sama Allah. Sampai hari ini kisahnya masih dikaji, masih diceritakan. Sore ini kita bahas kisah ini. Subhanallah. Udah, muridnya diam nih. Ya udah, benar juga sih. Tsumma qal. Lalu Abu Yusuf bilang ke muridnya, ya Ibrahim, ayyuma afdal fi ramil jimar an yarmiyaha masyian aw rakiban. Masalahnya yang kita bahas adalah mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal. Kita lempar jumrah pas haji nih, lempar jumrah jalan kaki atau lempar jumrah naik kendaraan, naik kuda, naik onta, dan seterusnya. Akhirnya mereka berdua ngebahas masalah ini. Saya tidak mau kita masuk ke sana, karena masalah ini panjang. Bukan itu poinnya pada kesempatan kali ini. Kita loncat. Mereka sudah tuntas membahas ini. Karena poin intinya adalah, apapun yang pilih, jumrohnya sah. Dan madhab Abu Yusuf belum tentu madhab ulama yang lain. Jadi saya nggak ingin kita lebih fokus ke sini, karena poinnya bukan tentang manasik haji. Intinya adalah mereka, guru dan murid ini selesai ngebahas. Tsumma qumtu min indi. Begitu udah selesai, kata Al-Qadhi Ibrahim, aku pamit sama guruku. Yaudah aku pulang ya. Kayaknya udah segeran nih, gitu kan. Udah kita bisa ngobrol. Cepat sembuh ya. Loba sotohur insyaallah, gitu doain. Fama balagtu baba dari hatta sami'tu sirah alaih. Dan ketika aku keluar dari pintu rumahnya, udah keluar nih, dan aku meninggalkan baru beberapa langkah, aku mendengar suara dari beliau. Wa idza huwa qad mat rahmatullahi alaih. Dan itulah suara terakhir dari beliau, dan beliau wafat. Allahu Akbar. Udah selesai diskusi masalah haji. Setelah itu, aku pamit ya, guru. Iya, hati-hati. Labasatuh, insyaallah. Pokoknya gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar dari pintu, terdengar suara. Itu suara terakhir guru beliau, suara terakhir Abu Yusuf. Dan beliau wafat. Ya Allah. Tapi ilmunya sampai hari ini.
dan Al-Qadhi Abu Yusuf memberikan manfaat banyak sekali terhadap umat, bermanfaat bagi ulama-ulama dan umat Islam bermadhab Hanafiyah dan umat Islam dan ulama dari madhab-madhab yang lain. Kenapa? Karena menjaga waktu, akhirnya punya karya. Lihat ini, menjaga waktu sampai sakit, pingsan, mungkin koma. Oke, kita nggak punya uang, saudaraku, hari ini, tapi paling nggak kita kan nggak koma. Oke, kita nggak enak badan, tapi paling nggak kan nggak separah beliau. Beliau aja masih berpikir manfaat. Gimana manfaatkan waktu? Optimislah saudaraku, tawakal kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu pada hari-hari ini. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup materi ini, terakhir, sekali lagi kita sudah berada di hari-hari menjelang Ramadan, dan salah satu pemanasan dan persiapan ulama klasik sebelum memasuki bulan suci Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Al-Imam Salamah, beliau pernah mengatakan, kana yuqal syahru Sya'ban syahrul Qurra. Ulama-ulama klasik kita dulu, kata beliau, menyatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Quran, bulannya pemanasan sebelum terjun di Ramadan, bulannya warming up untuk Al-Quranul Karim sebelum habis-habisan di Ramadan. Maka isi hari-hari yang tersisa ini bersama mushaf-mushaf kita, pemanasan. Di samping kita mendapatkan pahala 1 huruf 10 kebaikan, ini berfungsi agar kita begitu masuk 1 Ramadan insya Allah Ta'ala sudah panas dan sudah bisa berpacu dengan Al-Quranul Karim. Ini bisa disampaikan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Pak Ustadz, keluarga dan seluruh umat Islam yang ada di dunia pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ada di dunia saat ini juga didoakan. Kan yang meninggal semoga dirahmati oleh Allah. Yang sudah ada di alam barzakh semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengembalikan kita ke agamanya, amin. Melancarkan kita agar dapat berkumpul lagi di taman-taman surganya, amin ya rabbal alamin. Bismillah Pak Ustadz, ana izin bertanya, apakah salah jika saat work from home, waktu kosong, ana ketika tidak ada pekerjaan atau belum diberi pekerjaan oleh senior ana isi dengan belajar agama. Lalu apakah jika ana sangat mengakhirkan belajar ilmu dunia atau menambah skill di bidang ana dan lebih mendahulukan ilmu agama, karena setiap harinya insya Allah akan dan semoga Allah mudahkan untuk istiqomah. Ana isi dengan kajian dan belajar bahasa Arab dan murojaah, tidak ana isi dengan memperdalam skill di bidang ana. Apakah pemahaman ana salah Pak Ustadz? Karena berpikir selama ini ana habiskan untuk dunia dari zaman sekolah SD hingga ana kuliah dan masuk kerja. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau ditanya salah, ya jelas enggak lah, jelas enggak salah. Kita tahu bersama bahwa wal akhiratu khairu laka minal ula, lebih baik daripada dunia. Jadi jelas memperdalam ini adalah hal yang sangat ditekankan. Jadi insya Allah benar, tinggal pertanyaannya porsinya. Saudaraku yang Allah muliakan, silakan fokus dengan belajar agama, murojaah, hafalan dan lain sebagainya. Tapi
kalau dengan kita menambah skill dunia kita, itu akan membuat kita bisa memberikan manfaat untuk umat, manfaat buat agama Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah, untuk membantu orang. Tidak ada salahnya juga kita tetap sisihkan waktu selain kita murojaah, selain kita belajar agama, selain kita dengan Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat juga. Makanya Abdurrahman bin Auf mengatakan, dullani ala suq, tolong tunjukkan di mana pasar ketika di kota Madinah. Dan kita tahu beliau salah satu sosok yang bermanfaat bagi umat dan hartanya bermanfaat bagi umat. Jadi tidak ada kontradiksi, dan adapun porsinya tergantung masing-masing, dan minta selalu keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita merasa saya sudah expert, saya udah nguasain dan nggak ada masalah, mumpung waktu kosong begini saya habis-habisan di Quran, itu juga bagus. Setiap orang beda-beda. Intinya bagaimana kita memberikan manfaat. Dan untuk belajar agama, belajar basic-basic dulu. Basic-basic yang fardu ain dulu itu maksimalkan ke sana. Wallahu ta'ala bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini, karena pertanyaan-pertanyaan cukup panjang dan waktu sudah mendekati maghrib. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat buat yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dan sekali lagi semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga yang pertanyaannya dijawab bisa diamalkan dan bisa diambil yang baiknya, dan apabila ada yang keliru dibuang saja, karena yang keliru berasal dari saya dan juga dari syaitan. Dan bagi yang bertanya tapi belum dijawab-jawab juga, sekali lagi semoga mereka mendapatkan pahala menjalankan perintah Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Jadi walaupun nggak dijawab udah dapat pahala, dan juga dapat pahala bersabar karena belum dijawab-jawab. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.